Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbidikal hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui di banyak daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, beliau sangat menganjurkan hamba yang pengikut Rasulullah SAW untuk berdoa, untuk berniat, dan bagaimana untuk bersungguh-sungguh. Maka hadirin semulakan, terutama doa. Ad-du'au silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah, orang-orang yang bermakrifat, janganlah kita salah paham atau janganlah kita salah memaknai, salah mengartikan ilmu-ilmu mantik atau ilmu-ilmu yang pernah diucapkan oleh para leluhur kita mungkin, atau para ahli-ahli sufi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya senantiasa untuk berdoa, bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri dianjurkan untuk beristighosah atau memohon pertolongan. Memohon ini kan berdoa, artinya meminta. Nah, namun ketika dikaitkan dengan ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu akidah itu, bagaimanakah caranya dalam mendudukkan berdoa tersebut? Makanya dijelaskan juga, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan. Ud'uninya itu nur, ud'uni nur. Jadi maksudnya di sini bukan berarti kita ini secara syariat tidaklah berdoa, bukan berarti kita ini tidak melafadzkan doa. Karena bagaimana? Baginda Nabi SAW itu kita mengajarkan senantiasa umatnya itu berdoa. Contoh, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa berpakaian, doa melepas pakaian, doa istinja, doa setelah istinja, doa masuk kamar mandi, doa setelah kamar mandi, doa berhubungan, dan sebagainya. Semua dikerjakan dengan doa. Bahkan Al-Fatihah itu sendiri adalah doa. Maka kenapa di sebagian ahli tarekat, sebagian ya, atau ahli ma'rifat yang berpaham, kita tidak perlu lagi berdoa? Karena kenapa? Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu kejadian itu, Allah itu tahu tentang apa semua yang akan terjadi, jelas pastinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tanpa kita berdoa itu sudah dikabulkan, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kunhizatnya, baik di lauh mahfud juga. Maka hadirin semulakan, bagaimana tanggapan kita dan bagaimana mendudukkannya? Maka tanggapan kita di situ, jangan sampai ilmu hakikat diceraikan dengan ilmu syariat tadi. Artinya begini, secara syariat ya, secara syariat kita tetap berdoa, perbanyak doa, malah perbanyak doa, perbanyak niatnya. Setiap melakukan sesuatu niat. Artinya begini, ketika kita berniat atau melafadzkan niat ataupun tidak, maupun ketika kita berdoa melafadzkan doa ataupun tidak, maka di situ kedudukannya itu di dalam hakikat, dudukanlah di dalam nur itu. Jadi meskipun kita berdoa Allahumma Rabbana atau Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, di situ jangan kita yang berdoa, tapi nurnya yang berdoa. Artinya kalau nur yang berdoa, maka itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika perintah Rasulullah SAW seperti itu, menganjurkan banyak-banyak berdoa, lantas kita tidak berdoa karena kesalahpahaman dalam memahami ilmu hakikat atau menceraikannya, ataupun mendengar sesuatu kalam daripada leluhur kah, wali kah, apakah, kemudian kita salah tangkap dalam fenomena itu. Jadi perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta, tapi jangan kita yang meminta. Artinya ketika ada sesuatu doa yang diberikan oleh ulama, yang diberikan oleh para wali, yang diberikan oleh langsung di hadis-hadis Nabi untuk berdoa, dianjurkan berdoa begini, setelah sholat subuh doa begini, setelah itu doa begini,
itu jangan kita dudukkan di situ kita yang berdoa, tapi meleburkanlah kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menafikan doa ini tersebut, kita itu sama dengan menafikan kalam-kalamnya baginda Nabi SAW. Kita sama dengan tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka hadirin semulakan, ini sama perkaranya dengan perkara niat juga begitu. Ada orang berpendapat melafatkan niat boleh, melafatkan juga tidak, melafatkan juga tidak, karena kehendak itu sudah niat. Nah, ketika kita melafatkan niat usolli farda maghribi salah sarakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu jangan kita yang berniat. Nah, jangan kita yang berniat bukan berarti kita tidak berniat, baik di dalam hati maupun dalam lisan, sama dengan berdoa. Meskipun kita syariatnya melafatkan doa, tapi hakikatnya bukan lagi kita di situ. Jadi ketika ada kehendak di dalam hati untuk berdoa, jangan rasakan situ, jangan sadari situ adalah kehendak kita, tapi kehendaknya Allah Ta'ala juga yang mengizinkan kita berdoa. Artinya Allah Ta'ala juga yang menghendaki kita berdoa seperti itu. Allah Ta'ala juga yang menghendaki kita berdoa untuk keselamatan sehingga kita selamat. Itu Allah Ta'ala juga yang mendudukkan kita berdoa untuk melafatkan doa barokah sehingga kita barokah. Allah Ta'ala juga yang melafatkan kita untuk berdoa sehingga kita baca doa sebelum masuk WC, setelah keluar dari WC, itu kan semua doa. Nah, adapun yang dibahas tentang Allah itu meskipun kita tidak minta, Allah itu tahu, memang jelas. Tapi untuk sebagai hamba, sebagai Nur Muhammad yang kategori hamba itu, bukan kita mengaku hamba, bukan. Kita meleburkan keakuan Adam kita, keakuan makhluk kita kepada hamba. Hamba itu adalah kenyataan Tuhan, sifat Tuhan, yaitu Nur Muhammad. Jadi kita meleburkan ke situ, sehingga Nur Muhammad itu sendiri yang berdoa atas perintah daripada Allah Ta'ala. Allah itu ya zat, Muhammad itu ya sifat. Jadi sifatnya itu yang berdoa, bukan kita. Secara syariatnya ya kita melafatkan dalam hati maupun dalam kalam. Jadi seperti itu, jangan sampai kita seperti paham Jabariyah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita berikhtiar, untuk apa juga kita berdoa, sama saja. Sementara Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita berkali-kali untuk melafatkan doa banyak-banyak. Bagaimana senantiasa doa setelah tahajud yang baginda agung Nabi besar kita saja, yang jelas-jelas ma'rifatnya sudah kedudukan sempurna, malah memperbanyak doa. Bukan berarti baginda Nabi SAW banyak permintaan kepada Allah, bukan. Lantas kita ini mau meminta sama siapa lagi? Ceritanya begitu. Kemudian di dalam permintaan itu, di dalam doa itu, bukan kita di situ, bukan kitanya kita. Jadi syariatnya kita yang berdoa, tetaplah perbanyaklah berdoa. Tidak perlu didengarkan orang-orang yang berpaham Jabariyah, orang-orang yang salah pengertian di dalam doa itu. Sama dengan berzikir, tidak perlu kita panggil-panggil Allah terlalu banyak. Tidak perlu. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, itu diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah. Lantas ada apa yang? Adakah Al-Quran yang salah, ataukah kita yang goblok, kita yang bodoh dalam menafsirkan itu? Artinya kita yang menyalahkan diri kita, karena kita tidak paham di situ. Makanya yang paham-paham itu adalah ulama yang warisatul anbiya. Kita belajar kepada beliau, kita mengambil ilmu kepada beliau yang tahu tafsirnya, maknanya, semuanya tahu, sehingga kita belajar dari situ. Jadi bukan karena nafsu kita, bukan karena dengar sana sini terus langsung kita taklid buta mengikutinya dengan langsung membenarkannya. Oh iya, masuk akal juga ya, ngapain juga kita berdoa, Allah kan sudah tahu, semua sudah ditakdirkan Allah. Tidak seperti itu. Meskipun kita tahu ini ahlul mukasyafah, kalau Jabariyah seperti tadi, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi melafatkan niat, tidak mau lagi zikir banyak-banyak. Ketika mendengar zikir la ilaha illallah, Allah, mengatakan orang-orang yang seperti itu baru belajar atau baru di tingkatan tarekat. Jangan dulu, lihat dulu orangnya. Ketika dia melafatkan Allah itu, dia dalam kesadaran apa di situ? Ketika dia berdiam, ketika dia bekerja. Maka ketika kita berpaham seperti itu, hadirin semulakan, maka kita itu khawatirnya menjadi orang yang sombong dimulakan. Orang-orang yang sombong.
sehingga kita itu merasa paling benar sendiri, merasa paling bagus sendiri. Jadi ketika berdoa itu, berzikir itu, janganlah dipandangnya kita secara hakikat, secara syariat ya tetapnya berdoa, tetapnya berzikir, tetapnya berniat. Tapi bukan kita di situ. Nah, orang-orang yang sudah mengerti pasti paham. Tapi kalau tidak mengerti, pasti tetap kekeh dengan keyakinannya. Itu tidak jadi masalah. Ini untuk diri kita pribadi saja. Tidak usah keluar ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Jadi hadirin semulakan. Jadi kembali lagi ke topik tadi. Nabi SAW memerintahkan banyak-banyak berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk banyak-banyak berdoa, supaya ditunjukkan betul kelemahan kita ini, bahwa kita itu bergantung, makhluk itu bergantung kepada Allah. Nah, sama dengan orang tua. Orang tua itu sudah tahu misal kemauan anaknya, tapi tetap orang tua itu menunggu apa yang kau mau, nak. Atau bahkan dia sebelum meminta dikasihkan kemauannya, diberikan kemauannya. Nah, ini baru orang tua. Bagaimana dengan Allah? Nah, jadi jangan dipahami kita dengan Allah itu ketika kita itu menyebut-nyebut Allah, 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 Allah banyak-banyak itu Allah emosi atau Allah itu marah. Jangan disamakan dengan makhluk. Ketika kita memanggil namanya Jib, 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 Jib berkali-kali, Najib, Najib, Syahwan, 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 misal begitu. Jangan kita mengartikan itu seperti itu. Kalau Allah itu dipanggil dengan Allah, 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 malah lebih tambah suka. Karena tujuan penciptaan itu adalah untuk memuji, makanya nurnya itu dipadahkan, artinya diberikan nama Nur Muhammad yang terpuji, karena dia selalu memuji zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seperti itu, baiklah kita pahamkan lagi, gabungkan lagi dengan sisi syariat. Tidaklah kita telah mentah-mentah kalam-kalam ilmu hakikat, kalam-kalam manti yang mengatakan tidak usah lagi sholat, haram sholat, haram merasa diri sholat, bukan tidak sholat. Karena sholat itu ada sholat syariat, sholat toriko, sholat hakikat, sholat makrifat. Sama dengan niat, ada niat secara syariat, toriko, hakikat, makrifat. Tapi kalau disingkatnya sholat syariat dengan sholat hakikat, niat hakikat dengan niat syariat, doa syariat dengan doa hakikat. Semua kan ada hakikatnya. Zakat juga ada syariatnya, ada hakikatnya. Potong kurban juga ada syariatnya, ada hakikatnya. Semua begitu. Kalau ini pun ditentang, tidak jadi masalah untuk bagi kita. Karena ini memang perlu disandingkan syariat dengan hakikat tuh, meskipun kelihatannya berbeda, tapi bisa satu. Memang satu, bagaikan mata putih dengan mata hitam, tidak bisa berpisah. Bagaikan jasmani dan rohani. Kalau berpisah, silahkan pisahkan, silahkan nikmati nanti jasad itu berpisah dengan rohaniah. Karena itulah hukuman bagi orang-orang yang selalu menceraikan syariat dengan hakikat, sehingga bercerai jasadnya dengan rohaninya. Hancuy. Meskipun kita paham ilmu makrifat, paham asal mula kejadian, tetapi kita menceraikan daripada syariat atau menghina orang-orang daripada syariat, tetap saja kita ini belum tentu untuk mengatakan terlalu kepedean kita selamat. Jangan dulu. Makanya hadirin semulakan, ketika melihat orang-orang yang masih misalnya pahamnya masih setengah, artinya syariat, hakikat, jangan menghina. Karena kita tidak tahu hakikatnya seseorang itu di masa depan akan jadi seperti apa, di akhir kehidupannya akan jadi seperti apa. Nah, kita ini yang menghina orang yang keluar ke sana kemari, yang memandang remeh daripada amalan mereka, yang memandang remeh daripada keyakinan mereka, malah kita yang terjatuh di jurang. Maka hadirin semulakan, begitulah tadi betul-betul kita dudukkan, bukan mengaku hamba, tapi kita meleburkan diri untuk mendudukkan kepada hamba itu, ya Nur Muhammad itu. Karena puncak ma'rifat itu bukan kita untuk menjadi iblis, bukan merasa paling benar ana, bukan ananya ana khairum minhum, bukan juga ana rabbukul a'la, ana rabbukumul a'la, bukan. Kalau ana khairum minhum itu ananya iblis. Kalau ana rabbukumul a'la itu ananya Fir'aun. Tapi innani anallah. Ketika innani anallah,
Tiada yang nyata melainkan Allah. Aku ini Allah. Innani anallah, bukan akunya kita, tapi akunya Allah. Sehingga kalau ketika sudah akunya Allah di situ, ketika dia tanazzul, hamba adalah kenyataan Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tapi bukan kita hamba, bukan kita Tuhan. Tapi kita meleburkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian Tuhan itu punya hamba ya, sifatnya sendiri yang Nur Muhammad itu tadi. Sehingga sifat itulah yang memuji kepada zat, sifat itulah yang meminta. Aslinya secara hakikat sebenar-benarnya Allah Ta'ala juga yang seperti itu. Allah Ta'ala juga yang memerintahkan berdoa, Allah Ta'ala juga yang mengabulkan doa, Allah Ta'ala juga yang menggerakkan berdoa, Allah Ta'ala juga yang tidak kabulkannya misalnya. Hakikatnya kan ini kan permainan Tuhan sendiri, permainan Allah Ta'ala sendiri di dalam kehidupan dunia sandiwara permainan ini, di dalam figur itu. Artinya aktornya yang paling utama yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai wayang-wayangnya. Satu saja dalangnya yaitu Allah. Nah, maka hadirin semulakan, jangan kita salah paham, salah keliru tentang itu. Jadi mungkin begitu. Mudah-mudahan kita diberikan pencerahan lagi, pencerahan tambahan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini secara syariatnya begitu. Jadi semua apa-apa yang didengar, apa-apa itu ditahqiq dahulu, dipertanyakan dahulu oleh yang menyatukan antara keempatnya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, baru kita telan mentah-mentah. Karena kalau kita di ilmu hakikat saja, ulama hakikat saja, tidak ke ulama syariat, nanti kacau. Tapi ada juga ulama yang memegang keempat itu. Dia di syariat top, dia di thariqah punya thariqah, kemudian dia mursyid juga di thariqah. Dia ilmu akidahnya mantap, kemudian ma'rifatnya mantap. Ada juga mursyid begitu. Ada juga mursyid yang syariat dengan hakikat saja, thariqah tidak ada, langsung ma'rifat tidak ada. Ada juga mursyid yang ma'rifat saja, tapi syariatnya dia tidak jalan. Itu pun juga tetap kita tidak boleh menyalahkan, karena siapa tahu nanti ternyata dia diam-diam untuk melakukan syariat. Jadi macam-macam. Senantiasalah berhusnuzon, senantiasalah menghargai perbedaan, senantiasalah menghargai pendapat-pendapat orang. Maka mungkin begitu. Kita Al-Fakir Pangeran Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.